Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 21 Agustus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Ya, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Di dalam Yohanes pasal 20, saudaraku, ayat yang ke-29. Ayat ini muncul dalam konteks ketika Thomas tidak yakin bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Sehingga dia mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangan Tuhan dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Kenapa demikian, saudara? Karena memang belum pernah ada kejadian orang mati dalam keadaan yang begitu parah seperti disalib, bangkit. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, mereka bisa percaya, tapi kalau Yesus sendiri bangkit, siapa yang membangkitkan? Lalu dengan keadaan tubuh yang terkoyak, artinya dengan luka-luka yang begitu banyak, dengan tangan yang dipaku, bagaimana bisa bangkit? Jadi ketidakpercayaan Thomas sebenarnya cukup beralasan, karena memang sulit dipercayai, sulit mempercayai adanya kebangkitan atas kasus Yesus ini. Tapi Yesus bangkit, dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kita tidak melihat. Kita sekarang tidak pernah melihat kebangkitan Yesus secara fisik. Kita tidak melihat kubur kosong pada waktu itu dan tidak menyaksikan Yesus yang bangkit. Tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Artinya mengalami Yesus yang benar-benar bangkit itu. Dan karena mempercayai Yesus yang benar-benar bangkit, maka dia mengenal kuasa kebangkitannya. Inilah yang harus kita miliki, saudaraku. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka dengan Yesus, kita tidak pernah sungguh-sungguh melihat kebangkitan Yesus, tetapi kita percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Nah, inilah yang melandasi kita dalam menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan kuasa yang membangkitkan Yesus kita alami dalam hidup kita hari ini. Memang tidak banyak orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, karena tidak meyakini sungguh-sungguh bahwa dia bangkit. Mempercayai Tuhan yang bangkit itu bukan sederhana, tidak mudah, karena kita tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri kebangkitan Yesus. Tetapi kita mempercayainya, dan kita meyakini bahwa dia yang bangkit itu berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan kalau kita mempercayai dia hadir di dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, saudaraku, maka kita bisa menaruh pengharapan kepadanya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan artinya ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, mendampingi kita. Ketika Tuhan berkata, percayalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman, itu konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi dia hidup, dia hadir untuk melatih kita, untuk mendidik kita, untuk menjadi guru bagi kita. Jadi dalam keadaan yang sulit, kita percaya pendampingannya, bahwa melalui keadaan itu dia tidak berhenti mengajar kita, dia tidak berhenti mendidik kita. Jadi dengan pengertian ini, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, kita tidak mencari jalan keluar terlebih dahulu,
tetapi kita mau menemukan apa maksud Tuhan di balik masalah tersebut. Apa maksud Tuhan di balik problem tersebut. Tanpa merasa takut bahwa masalah itu akan menenggelamkan kita atau mencelakai kita. Sebab di dalam Tuhan, yang di dalam kamus kehidupan orang percaya, maksudnya tidak ada kata kecelakaan itu. Semua di dalam kontrol dan monitor Allah. Semua mendatangkan kebaikan, jadi bukan kecelakaan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, waduh, celaka deh. Oh enggak, harus diganti dengan waduh, kebaikan deh. Bukan waduh, celaka, enggak, waduh, kebaikan. Sebab dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kita. Nah, kuasa kebangkitannya itulah yang bisa kita rasakan, yaitu dengan kehadiran Tuhan yang memberikan kita bimbingan, tuntunan, nasihat, agar kita bisa belajar dari Yesus dan hidup seperti hidup yang Dia jalani. Dengan hidup seperti hidup yang Dia jalani, maka kita akan mencapai ketaatan seperti ketaatan Dia. Dan karena ketaatan itu, Ibrani pasal 5 ayat 7-9, ia dibangkitkan, saudaraku. Ia dibangkitkan bukan karena ia anak Allah lalu Allah nepotistis atau nepotisme. Ya karena mentang-mentang anak Allah dibangkitkan saja. Bukan begitu. Tapi karena dia saleh. Karena kesalehannya dia didengar. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah pendampingannya dalam hidup kita, yang mengajarkan kita iman yang sempurna. Ibrani 12 ayat yang kedua. Iman yang sempurna adalah ketaatan kepada Bapa, atau yang sama dengan kesalehannya. Ia telah mencapai kesempurnaan itu, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Nah, kita belajar dari dia yang telah mencapai kesempurnaan untuk bisa menjadi taat seperti dia taat. Dan kalau kita taat seperti dia taat, kita saleh seperti dia saleh, maka kita beroleh pengalaman berkat kebangkitan seperti kebangkitan yang dia alami. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, kematian karena taat kepada Bapa di surga, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya kuasa kebangkitan tersebut kita alami dan kita bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini maksudnya, saudara-saudaraku. Jadi percayalah bahwa dia bangkit walaupun kita tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, supaya kita bisa bergaul dengan dia yang hidup. Sola Gracia.